Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Adam Syah Uliadeva. Saya dari kelas 4B Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan materi tentang pertumbuhan ekonomi, yang mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah ekonomi makro. Kita mulai dari pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang menyebabkan peningkatan jumlah produksi barang dan jasa di suatu negara pada periode tertentu. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih merujuk kepada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur oleh PDB, produk domestik bruto. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan persentase kenaikan pendapatan nasional real pada tahun tertentu dibanding dengan pendapatan nasional real pada tahun sebelumnya. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat proses pertumbuhan output wilayah, sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik. Lalu ada ciri-ciri pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu ada penduduk. Ketika lajunya pertumbuhan penduduk dan pendapatan per kapita yang tinggi, maka bisa disebut juga dengan ciri-ciri pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada struktural, peningkatan struktural yang meningkat pesat. Yang ketiga ada kerjasama negara dengan negara maju. Yang keempat ada ekspor dan impor yang baik. Lalu ada produktivitas masyarakat yang meningkat. Dan keenam, tingkat urbanisasi di suatu daerah yang tinggi. Lalu kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu ada sumber daya alam. Bagi pertumbuhan ekonomi, ketersediaan sumber daya alam sangat menunjang terjadinya pertumbuhan ekonomi. Dengan sumber daya alam yang baik dan cukup, maka pertumbuhan ekonomi akan bisa meningkat. Namun, pengolahan sumber daya alam tergantung juga dengan sumber daya manusianya. Lalu yang ada faktor yang kedua yaitu sumber daya manusia. Ketika sumber daya alam tidak dikelola dengan baik oleh sumber daya manusia, maka pertumbuhan ekonomi pun tidak akan meningkat pesat. Karena pengolahan sumber daya alam sangat diperhitungkan untuk pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Cepat lambatnya pertumbuhan ekonomi tergantung pada SDM di suatu daerah tersebut. Jika mempunyai sumber daya alam melimpah, belum tentu pertumbuhan ekonomi akan meningkat jika sumber daya manusianya kurang relevan. Jika sumber daya manusianya baik, berskill tinggi, namun sumber daya alamnya kurang, pasti pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Kita ambil contoh seperti Singapura. Lalu ada akumulasi modal. Akumulasi modal sebagai proses penambahan stok modal fisik manusia berupa peralatan, mesin, dan pembangunan. Lalu yang keempat ada iptek. Perkembangan iptek yang semakin cepat maka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Lalu faktor yang terakhir yaitu politik dan pemerintah. Struktur politik dan pemerintah yang tidak stabil akan menghambat pertumbuhan ekonomi walaupun pendapatan per kapita tinggi dan sumber daya alam melimpah. Politik sangat mempengaruhi dari pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir adalah bencana alam. Bencana alam akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi seperti
keadaan sekarang, yaitu COVID-19 yang sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dan bagaimana dampak COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi? Dampaknya yaitu goyahnya keseimbangan ekonomi di dunia. Kerugian yang mencapai 12 triliun US dollar, goyahnya negara maju dan sulitnya negara berkembang untuk menghadapi dari pandemi COVID-19 ini. Bagaimana kesimpulannya? Pandemi COVID-19 telah menimbulkan dampak multisektor. Pandemi ini telah ikut memperparah efek kontraksi perekonomian bagi negara-negara di kawasan Asia, Amerika, Afrika, Eropa, dan Australia. Tata kelola dampak pandemi di kawasan Asia, Amerika, dan Afrika berbeda dengan tata kelola di negara kawasan Australia. Sementara tata kelola pandemi di Eropa tidak berbeda signifikan dengan tata kelola negara Australia. Perbedaan status negara maju berbeda nyata dengan negara miskin, tetapi perbedaan status negara menengah dengan negara miskin tidak berbeda nyata dengan tata kelola penanganan COVID-19. Secara relatif, dampak pandemi terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia, Amerika, dan Afrika lebih berat dibanding kawasan lainnya. Urutan dampak pandemi terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan dari yang terberat dan teringan adalah yaitu Asia, Amerika, Afrika, Eropa, dan Australia, termasuk kita Indonesia yang termasuk berat menangani dari pandemi COVID-19. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.